Sekarang waktunya mencari bambu. Setelah mendapatkan bambunya, terus kita potong, terus kita ukur yang bagian atasnya, kita potong lagi, terus kita mencari bambu lagi. Setelah kita potong bambunya, sekarang kita bersihin daunnya dikumpulkan, terus dibuang ke sana. Juga kita mencari bambu lagi, terus mendapatkan, kita potong lagi, kita bersihin daunnya lagi, terus kita potong pakai gergaji. Setelah digergaji, daunnya kita buang. Ini ada kaca, ini ada kambing, dan itu sumur. Dan sekarang kita mencari kayu. Ini ada adik saya mau bantuin. Terus ini bawah satu, bawahnya satu aja. Ini ada lahan kosong. Terus kita buat tiangnya dulu. Ini udah berdiri 3, terus yang keempat, karena saya menduduk lemahnya kurang dalam, ini jatuh tiangnya. Terus kita gali lagi yang dalam biar gak jatuh lagi, biar kuat tiangnya. Terus ini saya skru pakai bor listrik. Terus yang atas juga, yang samping, dan yang samping juga, semuanya. Terus yang atas kita kasih kayu juga. Setelah atasnya dikasih kayu, kita sekrup. Terus kita mengukur bambu 40 cm saja. Terus kita ukur semua, terus digergaji. Dan ini hasilnya. Ini masih 30%, belum jadi. Ini adik saya di situ. Ini kandang ayam. Dan malam harinya hari-hari mendapatkan biawak, terus kita masak, katanya dikasih orang. Dan di sini saya membuat apinya dulu, kumpulin kayunya, terus dibakar. Terus daging biawaknya kita rebus dulu biar mateng. Ini apinya besar sekali, airnya hampir tumpah. Kita racik-racik bumbunya dulu. Ini ada cabai rawit, dan kita masukkan brambang juga, dikasih bawang putih. Terus ini ada jahe. Ini airnya sudah mendidih. Di sini King Kayon membuat bumbunya dulu. Itu King Udin, itu King Reza. Sekarang kita buang dulu airnya. Setelah airnya dibuang, dagingnya kita taruh lemper dulu. Terus kita tuangkan minyak ke dalam wajan. Setelah dikasih minyak goreng, kita panaskan. Wajannya dia taruh atas api. Setelah minyak gorengnya panas, kita taruh bumbunya diusung-usung terus sampai wangi. Ini dikasih minyak lagi. Terus ini ada daun jeruk, saya tambahin daun jeruk lagi biar wangi, biar gak amis. Terus kita tuangkan dagingnya, terus kita useng-useng sampai wangi, sampai matang. Terus kita kasih air, lagi karena tadi kurang airnya. Di sini wajannya kita kasih kayu karena wajannya hampir jatuh, biar dagingnya tidak jatuh. Terus kita useng-useng lagi, kita kasih kecap biar mantap, biar rasanya gurih-gurih enyoy. Di sini kita coba dulu, rasanya mantap. Kita kasih kecap dan kasih lada. Yang nggak tahu lada itu merica, yang nggak tahu merica itu lada. Kita usung-usung terus sampai wangi. Ini harumnya, sudah tidak sabar mau makan. Ini baunya gurih-gurih nyoy. Kita kasih kecap lagi, kita rasakan, mantap. Bangun King Reza, saatnya kita santap. Terus kita tuangkan. Ini wadahnya pakai daun pisang biar rasanya mantap. Belum makan, kita berdoa dulu. Ini sudah berdoa, terus kita makan. Rasanya mantap. Kalau makan bersama-sama itu rasanya laparnya itu nambah. Ini kita makannya di depan rumah. Walaupun dagingnya sedikit, kita harus bersyukur. Yang penting kita diberi kesehatan, kita sudah bersyukur. Makan apa aja, kalau udah diberi kesehatan sama Gusti Allah, pasti makan apa aja pasti rasanya enak. Ini King Reza makannya lahap sekali. King Kayon juga. Ini sampai tulang-tulangnya dihabisin. Ini ada ikan gabus mati.
Saat ini sudah mendapatkan gabus. Kita nyarinya di pinggir-pinggir karena ikan di malam hari ikannya pada minggir. Di sini banyak keong. Itu ada ikan yang mati, ikan gabus. Ikan gabusnya dikelilingi keong. Kita cari lagi. Kita nyarinya di pinggir-pinggir aja karena ikan di malam hari pada minggir. Itu ada kandang ayam. Itu ada ikan gabus. Sekarang kita coba tangkap. Tuh, ternyata ikannya lepas, ternyata ikannya masih lincah. Kita tangkap lagi. Semoga tidak kabur. Akhirnya kita dapat. Walaupun kecil kita harus bersyukur. Ini sudah dapat 2 ikannya, ikan gabus. Ukurannya sama, ukuran ikannya sekitar 3 jari. Ini baru dapat 2 ikan gabus. Kita cari lagi. Ini ada ikan mujair, berhasil ditangkap. Ini ada ikan mati lagi, ikan gabus. Sama kayak tadi dikelilingi keong. Ini udah dapat mujair. Ini ada ikan mati lagi. Di sini ikan mati di pinggir-pinggir banyak. Di sini lagi musim panas. Mungkin ikannya kepanasan terus mati. Ini ada 2 ikan yang mati. Kita pinggirin. Ini ada ikan mujair kecil, enggak kita ambil. Kita cari ikan lagi. Kita nyarinya di pinggir-pinggir. Ini saya berada di pinggir sawah. Ini sudah ada 2. Ini yang tadi kita ambil. Kita taruh di dalam wadah. Wadahnya pakai botol. Yang satunya kita ambil juga, kita taruh di wadah. Oh, ternyata masih lincah. Kita masukkan. Kita cari lagi. Oh, itu ada ikan yang mati lagi. Itu ada 2 ikan yang mati. Itu ada lagi yang mati. Di sini banyak ikan yang mati. Mungkin faktor cuaca yang panas. Karena ini udah lama nggak ada hujan, terus ikannya pada kelenger, pada keok. Ini ada ikan. Ini mencari ikannya pakai pasir ikan, pakai senapan angin. Yang punya entah kemana, saya nggak tahu. Sekarang kita cari lagi. Ini ada ikan mati lagi, dirubungi semut. Padahal ikannya besar, tapi ya gimana lagi, ikannya udah beda alam. Kita mencari di pinggir. Ini ada gajah. Sacet kita udah pulang. Kita tuangkan minyak. Terus ikannya kita kasih bumbu, kasih penyedap biar enak. Kita ratain. Karena ini sudah malam, kita bumbunya pakai seadanya saja. Kita pakai ini minyaknya udah panas. Sekarang kita luncurkan. Hati-hati kalau menggoreng karena minyaknya panas. Kita goreng semuanya. Walaupun dapatnya cuma segini, kita harus bersyukur. Nanti kalau bersyukur lain hari, insya Allah kita diberi mantap-mantap sama Gusti Allah. Dikarenakan gak ada serok, kita pakai sendok. Kita pakai seadanya saja. Kita bolak-balik, jangan sampai kosong. Ini ikannya udah matang. Sekarang kita angkat satu persatu. Angkatnya harus berhati-hati karena ini minyaknya panas. Ini baunya sudah harum. Ini pasti rasanya gurih-gurih nyoy. Kita makannya berempat. Ini kita makan disusul kawan kita. Ini kawan kita suka berburu juga, tapi kawan kita ini berburunya beda, berburunya di rumah tetangga. Kita sama-sama hidup di bumi, kita saling berbagi seperti ini contohnya. Kalau berbagi itu gak usah pandang bulu, walaupun kita berbaginya seadanya, yang penting kita berbaginya ikhlas. Untuk kematangan ikannya pas, ini kita makannya lahap. Untuk daging gabus itu enak rasanya karena tidak banyak durinya.
itu makanya di pinggir. Ini makanya sangat lahap, kayaknya ini harian belum makan. Ini besok malamnya kita cari cicak untuk buat umpan. Kita cari di dinding. Ini kita nyarinya sampai di pos ronda. Saat kita sudah sampai di tempatnya, kita pasang satu. Ini yang kedua, kita pasang dulu. Ini yang ketiga, kita ikatnya yang kuat biar ikannya tidak lepas. Kita cari di pinggir-pinggir, siapa tahu ada ikannya, ada jackpot. Di sini di pinggir ada banyak keong, kita cari lagi di pinggir-pinggir. Setelah kita cari-cari, akhirnya kita melihat ini ada satu ekor gabus. Kita berusaha tangkap, ini akhirnya dapat. Ini masih lincah, walaupun ukurannya kecil. Kita harus bersyukur. Kita masukkan wadah. Ini baru kita cari, ini baru dapat satu. Ini sekitar 2 driji. Kita cari lagi. Ini ada ikan. Ternyata dapat. Ukurannya sama, tapi masih besaran yang tadi. Kita masukkan wadah biar tidak lepas. Itu di pinggir ada ikan gabus lagi yang mati, ukurannya lebih besar. Itu ada pedesaan. Itu kita cari ikannya ini pas padang bulan, jadinya tidak gelap-gelap amat. Kita cari lagi, ini ada ikan kecil, ini ada mujair. Kita berusaha tangkap, ternyata tidak dapat. Ikannya masih lincah. Di sini ada ikan mati lagi, dirubungi keong. Kita cari lagi di pinggir, ini ada ikan. Kita berusaha tangkap. Depannya besar. Waduh, kalau ikannya tadi dimasak pasti rasanya gurih-gurih nyoy. Tapi kalau belum rezekinya, ya gimana lagi, kita harus bersyukur. Ini ada ikan gabus, kayaknya ini kelenger akibat kepanasan, terus minggir. Di sini ikannya kalau malam hari pada minggir. Ini banyak sekali keong. Kita berusaha tangkap. Di sini ada ikan berduaan. Maaf saya ganggu. Ini saya tangkap, ternyata dapat. Ini ikannya lari. Kita tangkap lagi. Di sini saya mendapatkan double kill. Tuh, dapat 2. Kita tangkap lagi. Ikan di pinggir-pinggir ini banyak. Kita sudah dapat banyak. Itu ada bungkus minyak. Kita cari lagi, ini dapat. Setelah kita cari-cari, di sini ada ikan gabus yang ukurannya lumayan, walaupun kecil. Kita harus bersyukur. Kita tangkap. Ini ikannya lemas. Ini ada lagi. Ini sudah tatu. Ikannya terdapat luka-luka, kayaknya habis berantem sama gabus. Ini dapatnya sudah lumayan, walaupun sedikit. Kita harus bersyukur. Ini ada ikan lagi, ikan gabus. Kita tangkap. Ternyata yang tadi yang lepas. Kita jackpot. Tadinya kita mau pulang, tapi kita tadi ingat ada ikan yang lepas. Terus kita cari lagi. Ini ikan yang tadi lepas, ternyata kembali ke pinggir. Kita masukkan ke wadah. Kalau udah rezeki itu nggak kemana, rezeki itu udah ada yang ngatur. Di sini kita melihat lagi, ini untuk ukurannya lumayan besar. Sekarang kita coba serok. Ternyata ikannya masih lincah. Ukurannya lumayan. Kalau dimasak pasti rasanya gurih-gurih nyoy. Sekarang kita ayo goyang dulu. Di sini kita senang sekali karena ikan yang tadi lepas
kita cari lagi, ternyata minggir lagi, kita cari, ternyata kita dapat. Di sini kita mau pulang, lewatnya di pinggir-pinggir, siapa tahu dapat jackpot lagi. Di sini saya senang sekali karena ikan yang tadi lepas bisa kita dapatkan lagi. Kita lihat-lihat di pinggir, siapa tahu dapat jackpot. Ini sudah di sini kita sudah perjalanan pulang. Ini sudah sepi orang berkendara karena sudah malam. Di sini kita kedinginan karena banyak embun. Kita naik motornya santai aja, nggak usah ngebut, yang penting selamat sampai tujuan. Di sini saya sebenarnya takut karena sudah tidak ada kendaraan lain. Tapi aku teringat kalimat ini, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Yang Maha Kuasa. Saat-saat kita sudah berada di rumah. Sekarang kita nyalakan kompornya, terus kita tuangkan minyaknya, bilang stop dong. Ah, telat. Stop mas. Sekarang waktunya kita racik bumbunya, kita kupas bawangnya. Di sini kompor dan wajannya sudah siap. Sekarang kita ulek bumbunya. Sekarang kita luncurkan ikannya ke dalam wajan. Ini dapatnya segini, walaupun sedikit kita harus bersyukur. Ini sudah matang, sekarang kita angkat. Ini yang kedua, kita tuangkan di daun. Setelah yang matang kita angkat, kita luncurkan lagi yang belum dimasak. Ini baunya sedap. Ini rasanya pasti gurih-gurih nyoy. Di sini sambil nunggu ikannya matang, ini pada main HP. Sekarang kita lanjut masak. Di sini King Kayun mencicipi, rasanya gurih-gurih nyoy. Kita masukkan bumbunya, kita aduk-aduk biar merata, kita kasih air. Sekarang kita tuangkan ke dalam wajan. Wah, ini baunya menggugah selera. Ini rasanya pasti gurih-gurih nyoy. Kita masukkan satu persatu. Di sini kita sudah tidak sabar. Bau harumnya sudah menggugah selera. Parut ini sudah merasa terpanggil. Ini ikannya sudah matang. Pasti rasanya gurih-gurih nyoy. Sekarang kita satukan sama nasi. Seperti ini contohnya. Keluknya sampai kemana-mana, saking panasnya. Sekarang kita kasih kerupuk. Kalau makan tidak dikasih kerupuk nggak rame, kayak ada yang kurang. Untuk aromanya itu enak. Di sini kita makan sampai lahap. Sumpah ini masih panas banget. Jadi kita makan harus hati-hati. Lebih tepatnya kita makan harus pelan-pelan. Di sini King Kayun kepedesan karena tadi saya ngasih cabenya lumayan banyak. Di sini untuk tingkat kematangannya sudah pas. Di sini saya makan kepalanya, rasanya itu seperti ikan. Untuk menu kali ini spesial. Untuk bagian dagingnya itu enak, lembut, nggak ada durinya. Ada durinya tapi nggak sebanyak ikan mujair. Di antara ikan yang lain saya lebih suka ikan gabus karena durinya sedikit. Di sini saya masih heran, banyak sekali ikan gabus, padahal di tahun kemarin gabusnya sedikit dan udangnya banyak. Tapi aku tadi nyari udangnya nggak ada, mungkin dimakan sama gabus ini. Mungkin pas airnya sat dikasih bibit gabus. Di sini siapa yang suka makan gabus, yang suka komen. Di sini kalian jangan sampai ngiler. Di sini kita mau lanjut makan dulu. Hari keempat kita nyari lagi, semoga dapat jackpot. Di sini saya sudah membawa wadahnya. Ini ada kandang ayam. Kita nyarinya di pinggir-pinggir aja. Siapa tahu dapat jackpot. Tadi di sini ada ikan, tapi ikannya sudah kabur. Ini ada bekicot, bekicotnya jomblo, sama kayak yang nonton. Kita lanjut nyari lagi. Kita nyarinya di pinggir-pinggir aja karena ikan di malam hari pada minggir. Ini untuk kedalamannya cuman sedengkul. Ngerokok kau, ntar tak bilangin mamamu, ntar nangis.
nanti dikebuk rangka-rangka. Cari lagi, ini ada ikan gabus yang mati, bakal besar, tapi ya gimana lagi, sudah takdir. Kita cari lagi, ini ada ikan, kita serok, ternyata nggak dapat. Ternyata lebih baik kita nyekel pakai tangan. Ini ada minuman, kayaknya minuman para pemancing. Ini ada 2 es teh. Kita cari lagi. Ini ada lampu pemancing. Kalau malam juga ada yang mancing pakai pelampung yang nyala. Kita lewatnya di sawah-sawah. Ini ada pohon pisang. Ini pohon apa tidak tahu. Kita lanjut cari lagi. Ini saya serot, siapa tahu dapat. Ternyata lepas. Kita coba tangkap, ternyata lepas juga. Kita cari lagi. Di sini ikan mujair pada minggir. Ini dapat. Kita cari lagi, carinya di pinggir-pinggir aja, siapa tahu ikan gabusnya minggir. Di sini kita mendapatkan ikan yang mati lagi, ikan gabus kecil. Kita cari lagi di pinggir-pinggir aja. Ini sandalnya taruh sini biar gak becek. Ini ada ikan yang mati lagi, ikan gabus dirubungi keong. Kita nyari-nyari lagi, kita mendapatkan ikan yang mati lagi. Ini ada 2. Untuk perkiraan ikannya itu sama. Kita cari lagi, ini ada kayu direndam. Di sini ada kafe. Jadi di sini nggak peteng-peteng amat karena dekat rumah. Kita mendapatkan ikan gabus lagi. Kita coba pasir. Di saat kita mau pasirnya macet. Ini ikan gabusnya terluka, sepertinya habis berantem sama sesama gabus. Kita coba lagi, akhirnya dapat. Ini percobaan menggunakan pasir, tapi pasirnya sering macet. Ini ada ikan yang mati lagi. Ini ususnya sampai brodol. Ini ada lagi yang mati. Di sini banyak ikan yang mati. Mungkin faktor apa? Nggak tahu. Ini ada bak sampah. Setiap saya mengelilingi di pinggir-pinggir, banyak ikan yang mati. Ini kita mendapatkan ikan yang mati lagi. Entah berapa banyak ikan yang mati, sangat banyak sampai nggak terhitung. Ini ada lagi. Ini juga ada di bebatuan. Kita cari lagi. Ini ada tempat pembuangan air. Ini hasil kita tadi. Ini tempat untuk pembuangan air. Ini mesinnya. Di sini kita mencoba turun dari tangga. Ini tempat pembuangan air. Ini ada bungkus makanan sama minuman. Sepertinya punya yang mancing. Di sini kita turunnya harus hati-hati karena nyawa tidak ada yang jual. Ini airnya sangat deras, jadi kita harus hati-hati. Ini tempat pembuangan air menjadi 2 arah, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Ini mesinnya. Kita kembali lagi, kita naiknya pelan-pelan aja. Ini penampakan pembuangan air kalau dilihat dari atas. Itu ada rumah. Kita kembali lagi, kita turunnya harus berhati-hati, kita pelan-pelan aja. Yang penting pasti kalau sore hari di sini banyak orang yang lari.
alias jogging. Karena kita mencari ikannya sedikit, kita mencari keong. Ini kita mendapatkan ikan gabusnya cuma satu. Kita mencari keong lagi. Kita mencarinya secukupnya saja. Ini ada bola plastik. Itu kafe yang tadi. Ini hasilnya, kita masukin ke wadah. Kita coba cari ikan, kita tangkap. Ternyata dapat. Ini ada payung. Ini payung para pemancing. Jadi kalau mancing pada siang hari panas, di sini kita panen. Ini punya Mbah. Saset-saset kita sudah sampai di rumah. Langsung kita luncurkan bumbunya. Kita mau siapkan bawang, cabai. Kita satukan, kita ulek. Kita nyalakan kompornya. Langsung wajahnya kita taruh di kompor. Terus kita tuangkan minyaknya. Bilang stop dong. Stop mas. Sekarang kita dokok ke bumbunya. Kita luncurkan ke wajan. Sekarang kita kosreng-kosreng bumbunya. Kita kasih minyak lagi karena tidak cukup. Kita tuangkan kangkungnya. Saya panggil chef pengganti. Ini namanya gengkayon. Saya cicipi, rasanya mantap, rasanya gurih-gurih, nyoy. Aku makan kangkungnya dulu. Untuk tingkat kematangannya itu pas, rasanya pedas. Kalau makannya bersama-sama itu enak, pokoknya rasanya mantap. Kalau soal rasa nggak usah diragukan lagi. Untuk keong yang tadi tidak jadi dimasak karena udah terlalu malam. Ini besok malamnya kita lanjut menjala. Kita baru datang, ini sudah ada ikan yang mati lagi. Ini sudah bersiap untuk menjala. Kita persiapkan jalannya dulu. Kita ukel-ukel, kita taruh di tangan. Sumpah ini aku baru pertama kali menjala. Kita cari spotnya dulu. Ini pertama kali saya menjala. 1, 2, 3. Ternyata hasilnya itu zong. Kita lihat dulu. Ternyata zong. Di sini ada keong. Kita rapiin dulu. Ini percobaan yang kedua kalinya. Wih. Ternyata zong. Kita ukel-ukel lagi. Ini ada ikan yang mati lagi. Kita luncurkan. Yang ketiga mendapatkan. Ini ada ikan mujair yang mati dikerubungi keong. Kita persiapkan lagi. Kita rapikan dulu sebelum dilempar. Kita cari spotnya lagi. Kita tarik jaringnya. Ini ada ikan yang mati, sudah kropos. Ini hasilnya. Ikan yang kelemparan ketiga tadi. Di sini gengkayon mau mencoba jalannya. Ini juga pertama kalinya dia menjala. Sekarang kita luncurkan. Sekarang saya lanjutkan menjala. Yang tadi tidak dapat. Kita tarik. Kita cari-cari dulu supaya tahu dapat. Ternyata zong. Kita lempar lagi. Ini dapat. Ini entah lemparan keberapa. Kita masukkan. Ini dapat berapa? Wing. Kita mencoba mencari lagi. Kita luncurkan. Wing. Saset-saset ini sudah pagi. Kita lanjutkan membuat gubuknya. Ini bahan-bahannya. Di sampingnya ini ditanduri jagung. Kita pasang satu persatu. Kita masangnya dari bawah ke atas. Ini yang samping kita pasang juga kayak tadi. Kita sekup. Ini yang belakang sama kiri sudah, tinggal yang kanan. Sekarang kita ambil kayunya dulu.
kita taruh di sini. Ini dikarenakan bambunya belum dipotong, saya potong, terus saya susun satu persatu. Untuk menyusunnya seperti tadi, ini tinggal atapnya. Sacet-sacet, ini sudah malam, itu adekku. Sekarang kita persiapkan bumbunya, kita taruh angkong biar nggak mundur-mandir. Kita persiapkan kompornya, kita taruh satu persatu. Itu sego jagung, ini lampunya, kita lampunya pakai surya panel. Jadi kalau sudah selesai, kita masukin ke dalam rumah lampunya, kita racik-racik bumbunya seperti brambang, bawang, cabai, kita satukan. Ini ada ikan patin. Sekarang kita satukan bumbunya, kita ulek-ulek, kita kasih garam. Setelah meracik bumbunya, kita siapkan kompornya, kita nyalakan. Di sini adik saya mencoba memasak, tapi saya suruh tidur aja, nanti kalau kena minyak. Ini sego jagungnya kita goreng seperti nasi goreng. Sekarang kita kasih kecap biar rasanya mantap. Kita osreng-osreng, ini sudah matang, kita taruh di daun jati lagi. Sekarang kita siapkan bumbu sambelnya, kita satukan cabai, bawang, brambang, kita osreng-osreng dulu, terus kita angkat. Sekarang kita ulek-ulek jadikan satu. Sekarang kita goreng ikannya. Ini ikan yang tadi malam. Sacet-sacet, ini ikannya udah matang. Ini ada daging sapi, sambal. Kita angkat. Sekarang kita masukkan daging sapinya. Kita cari daun kemangi untuk lalapan. Kalau makan ikan, kalau nggak dikasih lalapan, rasanya gimana gitu, kayak ada yang kurang. Itu kandang kambing, itu gubuknya. Sekarang kita kembali, kita angkat. Ini sudah siap. Ini menunya ikan patin, sambal, kemangi. Wah, lengkap, rasanya mantap. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Kata Dede Inen, sebelum makan kita embus dulu dari ujung ekor sampai ujung kepala. Gurihnya. Ini adik saya sudah ngantuk karena ini udah malam. Ini makannya cuman satu suapan saja, terus lanjut tidur. Sekarang ini saya makan sendiri. Pertama-tama saya makan nasi jagungnya dulu, untuk rasanya itu enak. Kita minum dulu biar gak seret. Kita lanjut makan ikannya, dikasih kemangi biar rasanya mantap. Ini rasanya gurih-gurih nyoy. Sacet-sacet, ini sudah pagi. Ini mbahku, dia mencoba gubuknya. Sekarang kita lanjut mencari biawak. Kita nyarinya di kali, di dekat sawah. Ini di samping-samping kebun jati. Ini sudah sampai. Itu Kang Reza lagi nyari tabu.